Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita sudah bacakan matan bab pertama dari kitab Tauhid dan kita juga sudah terjemahkan ayat per ayat dengan terjemahan yang bersifat tafsiriyah. Kali ini kita akan mulai mendetailkan penjelasan dari Fathul Majid untuk setiap ayat dari ayat-ayat atau dalil-dalil yang ada di dalam kitab Tauhid pada bab yang pertama ini. Mari kita mulai dari qauluhu wa qaulullahi ta'ala atau wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bil jarri atfun 'ala tauhid, artinya Kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala. Qauli ini bil jar, pakai kasrah. Kalau ada yang bertanya, kok ujug-ujug pakai kasrah? Wa qaulillahi ta'ala. Itu berarti atfun ala kitab Tauhid. Berarti pakai ataf. Kalau ataf berarti sama dengan at-tauhidi sebagai mudhaf ilaih. Kitab Tauhidi wa qauli. Itu. Tapi boleh juga dibaca ar-rafa' 'ala al-ibtida' berarti kita baca Kitab Tauhidi wa qaulullahi ta'ala. Ini masalah gramatikal. Selanjutnya Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat di dalam surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah sekali-kali aku ciptakan bangsa jin maupun manusia melainkan agar mereka menghambakan dirinya kepadaku saja, beribadah kepadaku saja. Fokus kita pada ayat ini adalah pada kata ibadah. Mari kita detailkan makna ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Qala Syekhul Islam, al-ibadatu hiya ta'atullah. Gampangnya, beribadah itu artinya menaati Allah. Menaati Allah dengan cara apa? Bimtithali ma amarallahu bih ala alsinatir rusul. Dengan cara melaksanakan semua perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, laksanakan. Perintah Allah itu dari mana kita bisa tahunya? Lewat lisan para rasul, lewat penyampaian para rasul, ya, sesuai dengan sunnah rasul. Maka bertauhid sesuai dengan sunnah rasul. Baik. Selanjutnya waqala aidan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga mendefinisikan al-ibadah sebagai ismun jami'. Al-ibadah adalah sebuah term, sebuah istilah yang maknanya mencakup apa? Likulli, semua. Ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang dicintai dan diridhai Allah. Catat baik-baik. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah itu masuk dalam cover bernama ibadah. Jadi beribadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Jenisnya apa? Minal aqwal. Jenisnya perkataan. Wal a'mal, dan perilaku. Perkataan maupun perilaku. Apakah hanya perkataan lisan? Apakah hanya perilaku anggota badan yang zahir? Ternyata tidak. Az-zahirati wal batinah. Baik yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu istilah yang maknanya mencakup semua perkataan, zahir maupun batin. Perbuatan, zahir maupun batin.
yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Perhatikan di sini minimalnya 3 variabel. Perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah. Perkataan ini ada variabel perkataan zahir, yaitu ucapan lisan, maupun batin, ucapan hati, kata hati. Ada perilaku zahir, anggota badan, dan perilaku batin, perilaku hati, yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Masalahnya adalah yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla itu kita taunya dari mana? Nggak ada yang tahu apa yang disukai Allah kecuali lewat penyampaian Rasulullah. Rasulullah tentunya nggak langsung ketemu kita, dan kita nggak langsung ketemu Rasulullah. Kita ketemu para ulama. Ulamanya dari ulama. Ulamanya dari mana? Ujungnya adalah yang bersama Rasulullah, yang nuntut ilmu dan sinau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersamai beliau saat hidupnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah cara beragama yang sesuai dengan manhaj as-salafus salih. Itu yang dimaksud dengan manhaj as-salafus salih. As-salafus salih itu ya para sahabat radhiyallahu anhum. Selanjutnya, murid beliau, murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, ya, murid beliau bernama Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Qal wa madaruha ala 15 qa'idatan. Ibadah itu berporos pada 15 titik. 15 tiang pancang, 15 base. Man kammalaha kamula. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakan 15 titik tersebut, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan jenjang-jenjang atau level-level kesempurnaan ibadah. Wa bayanu dzalik, penjelasannya sebagai berikut. Annal ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarihi. Ibadah itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ibadah qalbu, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. 3 ya, berarti 3 poros nih. Wal ahkamul lati lil ubudiyati khamsah. Sedangkan hukum-hukum ibadah itu ada 5. Berarti kalau 3 kali 5 berapa? 15. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Baik ibadah lisan maupun hati maupun anggota badan, masing-masing terkena salah satu di antara 5 hukum ini. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Berarti 3 kali 5 berapa? 15. Wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarih. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi yang punya kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan aslul ibadati at-tadallul wal khudu'. Ibadah itu berasal maknanya pada esensi maknanya adalah tadallul, merendahkan diri. Kalau kita beribadah kepada Allah, ya kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Wal khudu' dan ketunduk patuhan. Ya, merendahkan diri dan tunduk patuh. Itu esensi, inti makna dari ibadah. Kita menjadi hamba Allah. Menghambakan diri kepada Allah artinya kita tunduk patuh dan merendahkan diri kepada Allah. Wa summiyat wadhaifus syar'i 'alal mukallafina ibadatin. Kenapa disebut ibadah? Ya. Job hamba Allah, perilaku, perkataan hamba Allah
ketaatan hamba Allah kepada Allah ini kenapa disebut ibadah? Kalau secara morfologis dalam bahasa Arab, kata ibadatun itu wazannya fi'alatun. Fi'alah itu, format kata fi'alah mengandung makna kebiasaan berulang-ulang yang akhirnya menjadi sebuah kelaziman. Kenapa disebut al-ibadah? Li'annahum yaltazimunaha. Karena hamba Allah itu melaziminya, menjadikannya kebiasaan. Tidak sesekali beribadah, sekali tidak, gitu ya. Wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadullah, hamba-hamba Allah, disebut memiliki ubudiyah kepada Allah. Kalau dia selalu always, nggak pernah never. Begitu. Selalu apa? Selalu tunduk patuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Wa ma'nal ayah, maka makna ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesimpulannya ini. Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatih. Fahada huwal hikmatu fi khalqihim. Ini adalah hikmah, tujuan inti daripada diciptakannya manusia dan jin. Kalau kita menulis tujuan hidup, apa tujuan hidup kita? Tahqiqul ubudiyati lillahi azza wa jalla. Ini kita beri tanda kutip. Bila perlu kita tulis dengan tinta emas. Apa tujuan hidup kita? Tahqiqul ubudiyati lillahi azza wa jalla. Hendaknya kita merilis ubudiyah diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengaktualisasikan diri kita eksis dalam status sebagai hamba Allah, bukan hamba duit, bukan hamba jabatan, bukan hamba perempuan, bukan hamba fata morgana, tapi hamba Allah saja. Demikian kita cukupkan makna daripada wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.